Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya akan share ke kalian matkul pendidikan agama Islam di Poltekkes Kemenkes Semarang. Topik perkuliahan: 1. Islam, 2. Nilai-nilai kesehatan dalam Islam, 3. Persoalan-persoalan keagamaan dalam dunia kesehatan. Pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa aslama yang berarti tunduk. Kata Islam juga berasal dari kata salima yang berarti selamat atau damai. Dengan demikian, secara harfiah, Islam merupakan agama yang menuntut ketundukan umat manusia kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu manusia akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Siapa yang dimaksud Muslim? Setiap makhluk Allah yang tunduk kepadanya. Para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Islam sebagai al-din. Di dalam Al-Quran, Islam dikatakan sebagai al-din dengan ungkapan, sesungguhnya al-din yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kata al-din diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi agama. Agama-agama selain Islam pada umumnya lebih merupakan sistem kepercayaan dan ritual. Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang lengkap, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan zat yang supranatural, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar. Sumber-sumber ajaran Islam. 1. Al-Quran. Bacaan himpunan firman Allah atau wahyu sebagai kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya ibadah. Kedudukan sumber pertama dan utama. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Fungsi sebagai petunjuk atau pedoman umat manusia mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Mukjizat terbesar Allah kepada Muhammad yang terdiri 30 juz, 114 surat, 89 surat Makkiyah sampai 4726 ayat dan 25 surat Madaniyah 1510 ayat. Al-Sunnah atau Al-Hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Maksudnya segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, takrir, atau persetujuan. Hadis dibagi menjadi 3, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Kedudukan sebagai sumber kedua bila tidak mengakui hadis dinyatakan murtad atau kafir. Fungsi A. Mempertegas bayan takrir atau takkid. Contoh keharusan berwudu ketika akan sholat. Oleh hadis tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum berwudu. Hadis riwayat Bukhari. B. Menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat. Bayan tafsir. Contoh, Quran mewajibkan sholat 5 waktu dan membayar zakat, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang tata caranya. C. Mewujudkan hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Bayan tasyri'. Contoh, siwak, dan lain-lain. Ijtihad. Jahada artinya berusaha dengan sungguh-sungguh.
Maksudnya, mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran, hadis dengan syarat tertentu. Syarat mujtahid: A. Memahami Al-Quran, B. Memahami hadis, C. Mempunyai pengetahuan bahasa Arab, ijma, ushul fikih, fikih maksud syariat, adat istiadat masyarakat, D. Adil dan takwa, E. Mendalami usuluddin, F. Mengetahui ilmu mantik. Kedudukan sebagai sumber ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak diketemukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan hadis. Pelaksanaan ijtihad masa Abu Bakar, pengkodifikasian Al-Quran masa abad kedua sampai dengan 4 Hijriah, pembukuan hadis seperti Sahih Bukhari dan lain-lain. Bentuk-bentuk ijtihad: ijma, qiyas, ijtihad, maslahah mursalah, dan urf. Ijma itu kebulatan pendapat semua ulama berkaitan dengan syariat. Contoh pengangkatan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. B. Qiyas, menetapkan hukum berdasarkan sesuatu ketentuan yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan memperhatikan kesamaan keduanya. Contoh morfin, heroin, dan lain-lain. Dianalogikan dengan keharaman khamar, yakni memabukkan. Istishab, melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contoh, orang telah wudhu lalu ragu apakah sudah batal atau belum, maka wudhunya tetap sah. D. Maslahah mursalah, kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disinggung syara untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika dilakukan akan membawa kemanfaatan, terhindar keburukan. Contoh, mengkodifikasian Al-Quran. Yang E. Urf, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan dijadikan hukum. Contoh, jual beli dengan serah terima tanpa menggunakan kata-kata. Contoh hasil ijtihad fatwa MUI. A. Mengikuti Natal bagi umat Islam hukumnya haram. B. Memakan daging kelinci halal. C. Penulisan Al-Quran dengan huruf selain Arab harus dibatasi sekadar hajat dan ditulis di samping huruf Arab aslinya. D. Penggunaan pil anti haid untuk kesempurnaan ibadah haji hukumnya boleh. E. Vasektomi atau tubektomi termasuk usaha pemandulan hukumnya haram. F. Berwasiat menghibahkan kornea matanya sesudah wafat dengan diketahui dan disetujui oleh ahli warisnya, maka wasiat itu dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh ahli bedah. G. Donor darah. Aspek-aspek ajaran Islam. Akidah mencakup hal-hal yang terkait dengan keimanan. Ada 6 rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir Allah. Syariah, yaitu aspek dari ajaran Islam yang terkait dengan norma hukum yang harus ditaati oleh umat Islam. Syariat Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang bersifat vertikal atau hubungan manusia dengan Allah, maupun horizontal, hubungan manusia dengan sesama manusia. Cakupan syariat Islam: 1. Toharoh, 2. Sholat, 3. Perawatan jenazah, 4. Zakat, 5. Puasa, 6. Haji dan umroh, 7. Muamalat, 8. Faraid,
9 pernikahan, 10 jinayat, 11 hudud, 12 jihad, 13 makanan, 14 akdiyah, 15 kenegaraan. Akhlak yaitu aspek ajaran Islam yang terkait dengan etika. Akhlak Islam menekankan pembinaan kolbu atau hati agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber kebenaran. Kolbun salim, hati yang damai, selamat akan mendorong seseorang untuk berakhlak terpuji. Ruang lingkup akhlak. 1. Akhlak manusia kepada Allah. Misal ta'abbud, syukur, tadlaru. Akhlak manusia kepada sesama manusia, misal menolong, tawadu, kasih sayang. 3. Akhlak manusia kepada alam sekitar, misal memelihara, memanfaatkan secukupnya. Islam dalam berbagai kehidupan. Islam dan pengokohan kehidupan berbangsa bernegara. Islam dan kehidupan bermasyarakat yang damai. Islam dan pembiasaan budaya religius. Islam dan pengembangan iptek. Islam dan problematika kesehatan. Islam dan etika pergaulan remaja. Islam dan pernikahan. Islam dan larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Islam dan pembentukan karakter bangsa. Islam dan ancaman terorisme. Islam dan moderasi beragama. Islam dan pandemi. Nilai-nilai kesehatan dalam Islam. Kesehatan fisik atau jasmani. Yang kedua, kesehatan mental atau ruhani. Kesehatan jasmani, pemeliharaan kebersihan. 1. Kebersihan badan, mandi jinabah, wiladah, haid, meninggal dunia, dan lain-lain. Kebersihan tangan, telapak tangan, wudu, membasuh tangan sebelum sesudah makan, tidur, menengok orang sakit. Kebersihan kedua telapak kaki, wudu. Kebersihan mulut dan gigi, sikat gigi atau siwak. Kebersihan hidung, wudu. Kebersihan rambut kepala, wudu, jilbab, rutin. Kebersihan alat reproduksi, istinja atau bersuci, khitan bagi laki-laki, larangan bersetubuh ketika haid, bersuci setelah bersetubuh, mencuci alat kelamin, mandi setelah haid, larangan berzina. 8. Kebersihan pakaian, pakaian putih, indah, dibilas 3 kali. 9. Kebersihan makanan, menutup makanan, debu, lalat, dan bakteri. Kebersihan tempat makanan sebelum dan sesudah dipakai. Kebersihan minuman, kebersihan sumber atau saluran air, larangan berak dan kencing pada saluran air. Kebersihan lingkungan, menyingkirkan kotoran, larangan meludah di atas tanah, kencing di lubang di bawah pohon berbuah, dan lain-lain. Kebersihan saat transfusi darah. Makanan dan minuman. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, dan janganlah kamu mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makanan yang halal, zatnya dan cara memperolehnya. Makanan yang thayyib, baik-baik atau bergizi, tidak israf atau berlebih-lebihan. Makanan yang bervariasi, unsur hewani dan nabati, meminum susu, meminum madu. Olahraga. Hadis, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan menulis, berenang, dan memanah. Renang, memanah, gulat, menunggang kuda. Gerakan-gerakan dalam sholat, takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, dan salam, juga bermanfaat bagi kesehatan fisik. Kesehatan rohani, menghilangkan penyakit hati, bakhil, hasad, takabur, ria, pemarah, dan lain-lain. Mengembangkan potensi positif hati, sabar, qanaah, puas dengan apa yang dimiliki, syukur, dermawan, dan lain-lain.
memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, misalnya wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Oke, sekian. Itu tadi materi kuliah di hari pertamaku di Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan kebidanan, yaitu matkul pendidikan agama Islam. Sekian, terima kasih.